bos, bisnis kuliner memang gak ada matinya deh. Dan punya cuan yang menjanjikan pastinya. Ini jelas tidak terlepas dari filosofi kalau semua orang dimanapun dan kapanpun pasti butuh makan kan? Kayak rumah makan khas Sunda yang sudah punya 12 cabang yang tersebar dari Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, hingga Bandung ini. Kali ini sudah ada Ama Al-Munawar yang bakal belajar berbisnis langsung sama ahlinya nih. Gak main-main nih bos, langsung aja kita cemplungin untuk melayani pelanggan tuh. Ayam satu, tahu, tempe. Halo, gimana abangku? Halo Pak. Ajarnya? Wah ternyata susah-susah gampang ya Pak. Iya. Saya coba. Aduh, ternyata lumayan menantang nih Pak. Memang seperti itu, harus benar-benar telaten, jangan salah. Itulah awal-awal jadi pengusaha seperti itu. Iya Pak, makanya ini saya belajar banget nih di sini. Baik. Oke, nah ini habis saya catat, habis itu saya goreng ke situ ya Pak ya. Mangga silakan. Oke, siap. Halo bos. Nah, kami dari Alam Sunda yang menyajikan masakan-masakan Sunda nih yang sangat luar biasa. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ingin tahu kisah suksesnya? Tetap di Cuan Bos. Kita kenalan dulu nih bos sama pemiliknya, Pak Fandi. Warung nasi khas Sundanya ini menyajikan aneka pilihan lauk pauk yang bisa dipilih sendiri alias prasmanan. Wah, ada daging ayam kampung, bebek, sate-satean, dan masih banyak lagi. Dan kesemuanya siap untuk disajikan. Mantap kan bos? Saya di tahun 96 ya berawal dari kampung pergi ke Jakarta. Ya itu bermacam-macam lah, saya coba usaha dari mulai cuci piring, jualan asongan, kaki 5 gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2003 saya coba untuk jualan makanan kuliner. Jadi kenapa saya buka kuliner? Karena dulu tuh saya mikir di Tanah Abang kalau jualan pakaian itu orang udah banyak banget kan. Nah, yang setiap hari nih kayaknya orang membutuhkan apa gitu. Akhirnya kepikiran saya kuliner gitu. Wih, kalau dengar ceritanya benar-benar asli putra daerah Cianjur yang berhasil membawa masakan rumahan asli Sunda ke seluruh lidah penikmatnya ya. Balik ke Bro Ama nih bos. Setelah menerima berbagai pilihan menu pelanggan, selanjutnya kita goreng-goreng dulu nih bos. Nah, sebelum digoreng kita campurin dulu bos. Itu harus rata ya Pak ya? Langsung kita goreng. Kita goreng bos. Ayo Bro Ama, jaga gorengannya jangan sampai gosong tuh. Menghadirkan masakan Sunda dengan berbagai pilihan menu, jelas cara buat memikat pembeli. Tapi kira-kira gimana harganya nih? Mahal-mahal nggak nih ya bos? Satu porsinya itu makan sama ayam kurang lebihnya ada 27.000. Terus mungkin yang agak sedikit harganya lumayan juga ini seafood. Ini yang paling tertinggi, 65.000 aja di Alam Sunda. Insya Allah sih bisa makan lah dari mulai harga 25.000, 45 sama 65.000 gitu. Wih, masih terjangkau dan gak bakal nguras kantong dalam-dalam kok bos. Merintis usaha memang penuh dengan perjuangan bos. Hasil yang sudah dirasakan oleh Pak Fandi saat ini adalah buah manis dari perjuangannya mengawali berjualan warung nasi dari kaki 5 loh. Wih, oh, Serem juga Pak. Karena cipratan. Iya, ya itulah resikonya. Harus kita lalui tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Itu tanda-tandanya jadi orang sukses nanti. Wah, amin. Iya, kan beneran kan? Bener Iya, kan? Beneran, nah ini. Nah, gorengannya sudah matang nih bos. Hasil gorengan sudah siap disajikan sesuai pesanan. Nah, jangan lupa dikasih kremes bos. Wah, segini cukup ya? Oke, ini udah ready, siap dibawa ke pelanggan bos. Let's go. Dalam berbisnis kuliner, faktor rasa jelas jadi fokus paling utama. Tapi itu aja nggak cukup bos. Pak Fandi jelas punya strategi lain agar rumah makan miliknya beda dengan rumah makan lainnya. Jadi kebersihan, pelayanan, rasa. Nah ada lagi yang mungkin jarang-jarang di tempat lain. Kayak macam ini nih. Ini kita punya andalan sambal. Dan sambalnya ini free, gratis. Kalau saya bilang
ini paling besar biaya. Jadi dalam hitungan orang-orang bisnis nggak masuk nih. Sambal saya dari sambal dower, sambal mangga, sambal hijau itu free. Ada lagi tambah lagi sambal bisa bikin sendiri, gratis juga. Saya sebenarnya baru tahun-tahun ini aja ngitung-ngitung sambal tuh, karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah hitung-hitung biaya sambal berapa di setiap cabang gitu. Tapi tahun ini kemarin dari manajemen ada hitung-hitungan gitu. Ternyata sesudah dihitung-hitung dari semua cabang ya hampir di atas 2 miliar 1 tahun itu. Ya tinggal dikalikan aja berarti 1 bulan berapa kayak gitu ya. Wih, nggak play-play kan bos? Ngeluarin biaya sebesar itu tapi cuma buat disajikan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi jelas, ini udah jadi strategi paling tepat menarik kembali pelanggan ala rumah makan Sunda milik Pak Fandi. Mantap! Kalau untuk pengembangan harus, namanya kita jadi pengusaha jangan monoton. Nah salah satunya di kuliner, kita dulu dari pertama masakannya rumahan, terus lagi ada kremesnya. Terus ada lagi nih yang baru kurang lebih setahun setengah, ada lagi kita bikin seafood gitu. Harus pengembangan, jadi jangan monoton kalau jadi pengusaha. Harus banyak belajar dan harus inovasi gitu. Inovasi tiada henti untuk memberi kepuasan pelanggan yang mau makan ke sini jelas jadi poin utama Pak Fandi berbisnis kuliner nih bos. Tapi nggak lupa juga sama satu amalan yang selalu jadi panutan bagi Pak Fandi. Jadi alhamdulillah kita di Alam Sunda ada banyak program lah. Dari mulai nasi gratis, bedah rumah, terus kita mengurusi anak-anak yatim, mengurusi orang-orang gangguan jiwa. Nah mereka lah yang mendoakan kita. Gitu. Jadi poin yang paling utama adalah kemanfaatan. Dari hasil kita punya usaha ini, bagaimana kita jadi seorang pengusaha ini bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain gitu. Ini dibawa barengan nih, Mas. Wah, ternyata nggak gampang juga loh, bos. Serem juga bawa kayak gini. Ayo kita bawa ya, bos. Bro Ama wajib bisa mengantarkan pesanan ke pelanggan yang sudah menunggu. Rasa nomor 1, tapi untuk pelayanan juga harus jadi yang utama ya bos. Nah, Pak Fandi juga mau berbagi tips agar usaha kuliner bisa berjalan sukses mendatangkan cuan tiada henti bos. Boleh siap-siap dicatat ya bos. 1, kalau kita hidup pengen bahagia, pertama bahagiakan dulu orang lain, baru kebahagiaan akan datang ke kita. Nah salah satunya, saya jadi pengusaha di Alam Sunda ini tidak ngutang. Jadi kalau ada orang yang mau jual beras ke Alam Sunda, pulangnya cash bawa duit dia. Tukang ayam datang ke Alam Sunda, pulang bawa duit. Jadi alhamdulillah di Alam Sunda kita tidak punya bon utang. Nah itu ya, kalau yang saya bilang, untuk memudahkan melancarkan usaha kita itu bantu orang lain, niatnya membantu sesama aja. Gimana nih ya, pesanannya udah lengkap semua ya? Udah, tinggal dianterin aja. Meja 48 nih. Gimana Bang Ama? Wah, Mau jadi pengusaha? tertarik banget nih Tertarik Pak Fandi. banget. Walaupun susah gampang juga nih, tapi tetap seru dan menantang. Tapi awas jangan lupa, rasa harus nomor 1. Benar, tentunya. kualitas rasa itu nomor 1 ya Pak. Orang kenapa balik lagi karena rasa harus Betul. dijaga seperti itu. Oke? Oke, Udah capek-capek kan? Udah tahu Ayo ya, kita Mas. makan dulu, kita cobain. Oke, siap, ayo Pak Fandi. Salah, ayo. Kalau ke rumah makan ala Sunda milik Pak Fandi, jelas yang nggak boleh ketinggalan nyobain sambalnya yang bisa diambil sepuasnya. Gratis nih bos. Dari tampilannya aja bos. Langsung lapar loh saya Pak ini. Iya. Langsung aja kali kita ambil ya Pak. Baik, Boleh baik, ini, Pak. baik. Nah, Wah, ini dia rasanya kalau bos-bos yang mau makan di sini. Untuk urusan rasa, jelas nggak perlu diraguin lagi deh. Tapi tetap nikmat Pak. Ini loh. Wah ini yang saya cari nih Pak, sambal kayak gini nih Pak. tapi sambal ini pedas, masih kalah lagi, ada yang lebih pedas lagi. Oh ya Pak? Kalau ini kan sambal doyan nih, nah ini lagi sambal mentah. Namanya sambal mangga nih, lebih pedas lagi. Wah tuh. Nah bos, kalau pengen bisnis lancar ya, berbisnisnya dengan hati. Nah, salah satunya ini nih, kita niat sedekah. Ya sambalnya jadi free kayak gitu. Yang penting cuan bos.
Bos, nasi cokot ini terdapat 18 varian lauk dan pembeli bisa memilih 1, 2, atau 3 varian lauk.